Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah biyadihi mawaqitul a'mar wa maqadirul umur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami' Darun Naim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas selain kalimat puji syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan, yang Allah curahkan pada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tak kalah penting adalah nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, kesempatan untuk kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita, termasuk salat Jum'ah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita, yang telah mengantarkan umat ini minaz zulumati jahiliyah ila nur Islam, dari kegelapan, dari kebodohan, dari kemunafikan menuju cahaya Al-Quran, cahaya hidayah yang menjadikan kita sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan insyaallah bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari ini, Al-Fakir Khatib berwasiat pada diri sendiri juga kepada jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mari sama-sama kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita, sebagai modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan iman yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kelak kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam ridhonya, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keseharian kita, dari hari ke hari, waktu ke waktu, sering kita melakukan perjalanan, entah itu ke kantor, ke pasar, atau ke tempat-tempat lainnya. Setelah sampai di tempat tujuan kita, tentunya kita kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Setelah itu, setelah selesai kita bergegas, kita kembali pulang untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Itulah hadirin jamaah sekalian perjalanan dunia.
manakala kita melangkah, manakala kita pergi, ada kesempatan untuk bisa kita berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Ada kesempatan untuk kita bisa berjumpa dengan anak istri kita. Namun hadirin jamaah sekalian, suatu saat nanti, bisa jadi dalam waktu yang dekat, waktu yang tidak disangka-sangka, kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan menuju alam keabadian, perjalanan menuju kampung halaman kita yang sebenarnya, hakikat tempat kita yang sesungguhnya, yaitu yang namanya kampung akhirat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menuju ke sana tidak lain pintu kematian akan kita hadapi. Siapapun ia, apapun jabatannya, baik petani, pejabat, konglomerat yang melarat pun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ketika kematian itu datang, ketika ajal itu datang, tidak ada kesempatan sedikit atau sebentar pun untuk kita berjumpa, untuk kita berbicara dengan keluarga kita. Ketika kematian itu datang, tidak ada sedikit atau sebentar pun untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Rabbana akhrina na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ayat ini menggambarkan betapa nanti manusia akan menyesal. Mereka memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kami ingin melakukan amalan kebaikan sebagaimana yang pernah kami tinggalkan dahulu, ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah nanti manusia akan terbagi menjadi dua. Faminhum sa'id wa minhum sakiyun. Sebagian ada yang selamat dan sebagian lagi ada yang celaka. Mereka yang selamat manakala ia beriman pada Allah, lalu ia taat secara maksimal, tidak berani melakukan maksiat. Andainya terlanjur melakukan maksiat, ia segera bergegas bertaubat, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan taubatan nasuha. Sedangkan mereka yang celaka, manakala ia sering melakukan maksiat, ditambah lagi mati tidak beriman, boleh jadi awalnya dia beriman, namun karena maksiatnya lebih mendominasi di dalam hidupnya, maka ia termasuk orang yang celaka. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, celaka atau tidak, selamat atau tidaknya kita, penentunya bukan di sana. Hadirin jamaah sekalian, penentunya adalah saat kita sekarang di dunia ini, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Falaula idza balagatil hulqum. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sayang, dunia yang menjadi penentu kita nanti selamat atau tidaknya, waktunya, durasinya hanya sebentar, waktunya hanya sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatnya antara 60-70 tahun, baina sittin ila sab'in. Kalau kita pikirkan apa yang kita bisa kerjakan dengan waktu yang sesingkat ini. Oleh karena itu, pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Miftahul Hadis An-Nabawiyah, dikatakan bahwa kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau sebagai pengembara. Artinya kita tidak bisa berleha-leha, kita tidak bisa santai-santai, karena begitu sebentarnya hidup di dunia ini. Hadirin jamaah sekalian, sayang, banyak di antara kita yang terlena, terbuai akan kehidupan dunia,
lalu melupakan kehidupan akhirat. Padahal kematian sudah menanti, jadwal kematian sudah ada di depan mata kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faminhum man qada nahbahu wa minhum yantazir. Sebagian ada yang sudah meninggalkan, memenuhi panggilan Allah berupa kematian, dan sebagian lagi sedang menunggu giliran. Dan kita yang hadir di sini semua termasuk adalah yang sedang menunggu giliran tersebut. Entah kapan itu akan datang. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian itu datangnya mengejutkan, saatil mautu bagta. Mati itu datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu, jadilah kita manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas bukan berarti manusia yang pandai berhitung. Manusia yang cerdas bukan berarti manusia yang pandai berbisnis, berpolitik. Akan tetapi manusia yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau pernah ditanya, ayyul mu'minun akhyas ya Rasulullah, siapa manusia yang cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Manusia yang cerdas adalah manusia yang banyak-banyak mengingat akan kematian. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, wa ayyul mu'minal afdal ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu? Manusia yang baik adalah ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling baik adalah manusia yang baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat di dunia ini, sebelum kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan semaksimal mungkin sisa hidup kita ini. Minimal kita muhasabatun nafs wal amal. Kita introspeksi pada amal kita. Amalan apa yang sudah kita kerjakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk orang lain. Hadirin, orang beriman tidak memikirkan panjang atau pendeknya umur, akan tetapi bagaimana kualitas usia, kualitas waktu yang Allah berikan kepada kita. Seberapa besar kita bisa memanfaatkan sisa hidup ini untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal kebaikan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, banyak orang-orang yang umurnya pendek, akan tetapi ia sudah bermanfaat bukan saja buat diri dan keluarganya, akan tetapi mereka sudah bermanfaat buat orang lain, bahkan orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Akan tetapi banyak di antara kita yang umurnya panjang bahkan melebihi umur Rasulullah, jangankan bermanfaat buat orang lain, buat dirinya saja belum bisa menjadi contoh atau panutan. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Kita berada di mana? Hanya diri kita dan Allah lah yang tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa membela kita. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita sendiri. Amal manakah itu? Tentu amal yang ada nilainya dan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, dan ibadah-ibadah lain kita. Yang mana itu tentu yang ada nilainya dan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa amal kita, ibadah kita berkualitas atau memberikan pengaruh kepada kita? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ayat yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Untuk salat misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu
mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Allah kasih jaminan buat kita, kalau kita mendirikan salat, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Betulkah kita sudah mendirikan salat? Benarkah kita sudah tidak maksiat lagi? Kalau kita masih suka maksiat, lisan kita masih suka berdusta, pikiran kita masih suka kotor, hati kita masih suka curiga, marah-marah bukan pada tempatnya, apa yang salah saudara? Allah tidak pernah berdusta. Harusnya kita waspada, jangan-jangan salat kita belum ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita perbaiki ibadah salat kita dan ibadah-ibadah lainnya, agar ibadah kita benar-benar dengan kualitas ilmu dan iman pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, sehingga ibadah yang kita kerjakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husnin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.